Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Tidur merupakan salah satu aktivitas yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena tidur dapat mengembalikan stamina tubuh yang lelah kembali semangat dan membuat otak kembali segar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita untuk tidur karena tubuh mempunyai hak untuk beristirahat. Tidur memang menjadi kebutuhan manusia sebagai bentuk istirahat setelah melakukan berbagai kegiatan yang melelahkan, terutama tidur di malam hari. Tidur sendiri memiliki efek berbeda bagi tubuh. Jika seseorang mendapat tidur yang cukup, maka tubuh mereka akan kembali bugar setelah bangun. Namun sebaliknya, jika seseorang tidur tidak sesuai aturan, bahkan terlalu banyak waktu tidur, bisa saja orang tersebut malah mengalami pegal-pegal hingga gangguan kesehatan lainnya. Berikut 5 waktu dilarang untuk tidur dalam Islam. 5. Tidur di waktu pagi setelah salat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud. Waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, di mana orang-orang berbondong-bondong berpergian untuk beraktivitas, memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebagai bentuk ketaatan dan beribadah kepada Allah. Oleh karenanya dilarang untuk tidur di pagi hari. Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur di dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz 1 halaman 459, di mana beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu orang sholih, adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali, karena ia adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Ia merupakan waktu turunnya rizki, adanya pembagian, turunnya keberkahan, dan darinya hari itu bergulir dan mengembalikan segala kejadian hari itu atas kejadian saat yang mahal tersebut. Maka seyogyanya tidurnya pada saat seperti itu seperti tidurnya orang yang terpaksa. Adapun secara medis dapat mengakibatkan obesitas, pusing kepala, lesu seharian, meningkatkan resiko diabetes, depresi, meningkatkan resiko terkena jantung, dan lain sebagainya. 4. Tidur setelah salat asar menjelang maghrib. Pulang kerja di sore hari kadang membuat kita langsung merebahkan diri dan tanpa sadar tertidur karena kelelahan. Padahal kita sendiri pernah mendengar jika tidur di sore hari, yakni pada waktu asar sampai menjelang maghrib, bisa membuat keadaan seperti linglung, pusing, badan sakit, dan justru seperti orang sakit. Tidur di sore hari juga dapat membuat jiwa atau pikiran terganggu sehingga berakibat buruk. Alasan ini diungkapkan sebagian ulama yang mengatakan, siapa saja yang tidur selepas waktu asar sehingga terganggu kejiwaannya, maka janganlah ia mencaci selain dirinya sendiri. 3. Tidur sebelum salat Isya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari juz 2 halaman 49,
Di antara para ulama melihat adanya keringanan, yaitu mengecualikan bila ada orang yang akan membangunkannya untuk sholat, atau diketahui dari kebiasaannya bahwa tidurnya tidak sampai melewatkan waktu sholat. Pendapat ini juga tepat karena kita katakan bahwa alasan larangan tersebut adalah kekhawatiran terlewatnya waktu sholat. 2. Tidur setelah selesai makan. Tidur setelah makan akan mengakibatkan proses pencernaan tidak berjalan dengan lancar, sehingga terjadi ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan. Tidur setelah makan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena dapat membuat hati kalian menjadi keras." Hadis riwayat Abu Nuaim. Menurut penelitian, tidur setelah makan dapat meningkatkan resiko mengalami serangan stroke. Stroke bisa terjadi disebabkan oleh kerasnya kerja sistem pencernaan yang berdampak pada meningkatnya tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol yang nantinya bisa memicu terjadinya stroke. 1. Tidur sepanjang hari. Rasulullah SAW telah memberikan isyarat tentang banyaknya tidur adalah gangguan syaitan, sebagaimana tersebut dalam sabda beliau yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang tidur hingga subuh atau waktu fajar pagi. Sabda baginda Nabi, itulah orang lelaki yang dikencingi oleh syaitan pada kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur sepanjang hari di sini maksudnya yaitu tidur yang dilakukan secara terus-menerus tanpa mengingat waktu. Banyak tidur menurut Islam adalah makruh hukumnya, karena banyak tidur dapat membuat hati mati, menimbulkan penyakit malas dan gangguan kesehatan tubuh. Tidur terlalu lama atau oversleeping bisa jadi pertanda hadirnya gangguan yang berhubungan dengan sejumlah penyakit, baik fisik maupun mental seperti depresi. Beberapa riset mencatat bahwa oversleeping berkaitan dengan problem kesehatan termasuk diabetes, penyakit jantung, dan bahkan peningkatan resiko kematian. Subhanallah, begitulah agama Islam mengatur setiap aspek dalam kehidupan. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang menjaga hati dan kesehatan dengan tidur teratur dan menghindari tidur di waktu yang dilarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.